Pak Firdi tahu ini siapa nggak? Siapa ya? Waduh, deso sekali, ya ampun. Kayaknya Rian Leni nih. Aduh, ada yang tahu nggak? Artis Korea itu. Artis Korea, Hyun Bin. Hyun Bin sama So Ye Jin. Termasuk, saya tidak menuduh, tapi hampir saya pastikan itu juga terjadi di beberapa pasangan pornografi untuk seks. Kata-kata yang mengatakan, kalau udah menikah nonton porno itu nggak apa-apa. Oh, salah besar. Wajah manis iblis pada pasutri. Tentu yang dimaksud iblis di sini adalah kekuatan jahat yang memang di dalam iman Katolik kita yakini itu ada, yaitu para malaikat yang terjatuh. Nah, saya harus membawa konteks itu kepada hubungan relasi suami istri. Jadi ini betapa kejamnya yang memberikan tema kepada saya seperti ini, sehingga saya tersiksa berminggu-minggu memikirkan ini harus seperti apa gitu. Kalau bicara mengenai pasutri saja, pasti gampang, yaitu pasti saya tolak karena saya tidak tahu mengenai urusan pastoral keluarga. Kalau bicara mengenai iblis saja, pasti saya langsung yes karena saya sedikit banyak juga mengetahui karena memang pernah mengikuti kursus eksorsisme pada waktu itu. Jadi ini harus digabungkan akan jadi seperti apa. Saya mengawali dari kutipan Alkitab dari surat Ibrani pasal 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Kemudian dalam surat Efesus 5 ayat 31 dan seterusnya, ini bagus dan ini sering dibacakan di dalam liturgi perkawinan. Hidup perkawinan itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Kristus itu digambarkan sebagai suami, kemudian jemaat atau gereja digambarkan sebagai istrinya. Maka dikatakan gereja itu mempelai Kristus. Jadi sesungguhnya setiap orang yang masuk dalam hidup perkawinan dipanggil menjadi saksi dalam arti ini. Sederhananya begini, kalau orang melihat perkawinanmu, itu seakan-akan melihat cinta Kristus kepada gerejanya, kepada umatnya. Bagaimana Kristus selalu mengampuni kita, maka kalau orang lain melihat keluarga Anda bisa saling mengampuni seperti itulah. Kalau ada yang satu salah, kemudian yang satu mengampuni, besok lagi gantian yang satu salah, kemudian diampuni. Seperti itulah Kristus yang selalu memberi kesempatan berjuta-juta-juta, ribu-ribu miliar kali kepada kita untuk kembali menjalin hubungan dan relasi yang selalu perlu diperbaiki. Kristus selalu baik, tapi kita kan nggak selalu baik. Jadi sebenarnya menurut saya punya kata-kata yang nggak tahu apakah ini bagus apa enggak. Hidup perkawinan Katolik terutama itu mementaskan hubungan Kristus dan gereja sebenarnya. Mementaskan dalam arti di tengah kehidupan. Karena Rasul Paulus mengatakan, yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja dan jemaat. Yang kedua saya mau menjelaskan yang baik. Tapi tanda petik ini ya, yang baik tapi tanda petik. Ini akan mulai ngomong tentang setan-setan, ngomong setan, ngomong iblis gitu ya. Yang baik tanda petik maksudnya apa, Rama? Maksudnya begini, orang sering membayangkan bahwa iblis, setan, itu menggoda ke arah yang buruk, menggoda ke arah yang jahat. Tapi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh perhatikan, tidak seperti itu salah kaprah sebenarnya. Gambaran yang membayangkan bahwa iblis atau setan itu mengarahkan kita pada perbuatan jahat itu enggak selalu begitu. Enggak selalu begitu. Justru lebih banyaknya adalah mengarahkan orang kepada tanda petik yang baik. Itulah kenapa judul Wajah Manis Iblis itu relevan sebenarnya. Karena hampir di dalam setiap godaan, atau boleh dikatakan sebagian besar godaan supaya kita jatuh ke dalam dosa, itu manis. Yuk sekarang main game sedikit. Mana yang setan? Mana yang setan? Ayo. A atau B? Saya yang B mah tahu filmnya. Mana yang setan? Ya. Itu di chat ada yang jawab itu. Wah, B. Wah, B. Saya yang setan, Rama katanya. Yang B katanya ada. Ada yang A. Mana yang setan? Yang kanan setan kelihatan. Yang ya? Kiri nggak kelihatan. Yang kiri nggak kelihatan, yang kanan kelihatan. Mana yang lebih membahayakan? Yang kanan mau. A atau B? Wah, itu menuduh para wanita, itu ngawur itu isu gender itu nanti. Yang membahayakan A.
Yang membahayakan A. Yang membahayakan A. Kemudian sekarang, mana yang godaan setan? Sekarang yang kedua, mana yang godaan setan? A atau B? Ini persoalannya lebih sulit daripada yang pertama. Ayo silakan. Mana yang godaan setan? A atau B? A. Kenapa A? Ini kebanyakan orang akan menjawab A. Itu saya lihat itu di chat. Selingkuh mau. A. Itu mana yang godaan setan? Pertanyaan saya adalah A itu sudah jelas godaan setan, nggak usah belajar. Tapi apakah B tidak mungkin godaan setan? Yang itu doa, katakanlah doa rosario, apakah tidak mungkin kita digoda setan untuk berdoa rosario? Saya katakan kepada saudara-saudari, yang B itu sangat mungkin. Godaan setan, sangat mungkin. Sangat mungkin orang digoda untuk terus berdoa, untuk terus beribadah, dan kemudian dia jatuh ke dalam dosa. Jadi sangat mungkin. Artinya sesuatu yang baik. Buktinya ada di dalam Alkitab sendiri sebenarnya. Kalau kita lihat godaan manusia pertama, godaan kepada pasutri pertama, dulu waktu itu belum ada ME, jadi mereka mudah tergoda. Ini kan sebenarnya godaannya manis sekali. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya. Perhatikan kalimat lalu. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya secara so sweet. Yang bersama-sama dengan dia, suamiku aku punya buah enak sekali, I love you. Dan suaminya pun memakannya. Ini dosanya di mana? Dalam arti ini jeleknya di mana coba? Dari awal dikatakan buah pohon itu baik. Sedap kelihatannya, pohon itu menarik. Kemudian si perempuan mengambil dan cara memberikannya kepada suami, bukankah itu berbagi? Apa yang didapat istri diberikan kepada suami, dinikmati bersama-sama. Loh, ME kan tujuannya begitu kan? Kebersamaan, suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya bersama-sama si perempuan si Hawa itu. So sweet nggak Pak Firdi? Iya, betul. Loh, Setuju. sangkal saya kalau saya salah. Perhatikan ceritanya ini. So sweet nggak ini? Iya, Yes, so sweet ya. iya. Sebenarnya. Lalu sebenarnya ketika godaan itu kita bongkar lagi dari ayat pertama, ular yang paling cerdik berkata, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pernyataan pertama ular kan itu. Ular melambangkan setan. Kemudian si perempuan atau Hawa mengatakan, enggak kok, ini semua boleh kami makan. Asik ya. Ya berarti boleh ya. Tapi kemudian si perempuan juga ingat, Allah berfirman jangan makan atau raba buah itu, yaitu yang mana? Yang di tengah-tengah taman nanti kamu mati. Kemudian ular mengatakan, enggak loh, ini baik loh. Buah itu enggak bikin kamu mati, buah itu justru sebaliknya. Kamu tidak akan mati, kata ular pada ayat yang keempat. Kemudian dikatakan pada ayat yang kelima, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apakah ini bukan sesuatu yang baik? Kita mengetahui yang baik dan yang jahat itu baik atau buruk? Lebih baik mana? Mengetahui yang baik dan yang jahat atau tidak mengetahuinya? Tentu saja menurut saya lebih baik mengetahuinya. Karena kalau kita menyetir mobil dalam keadaan gelap gulita waktu malam, lebih baik ada lampunya kan? Tahu tentang yang baik dan yang jahat itu baik sebenarnya. Itu baik, itu seperti lampu yang kita gunakan untuk menyetir pada waktu malam sehingga kita terarah untuk jalan dari lubang, dari jurang, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat godaan-godaan setan, iblis, itu malah baik sebenarnya. Mau bukti yang lain? Ini bukan kata-kata saya, tapi adalah firman Tuhan. Bukti yang kedua, bahwa ternyata setan itu menggoda sesuatu yang menarik dan menggoda sesuatu yang baik. Menawarkan sesuatu tanda petik kebaikan. Kita lihat sekarang. Godaan kepada Sang Kristus ini ceritanya konteksnya berpuasa 40 hari itu. Lukas 4 ayat 13. Ini bagian terakhir sebenarnya. Nanti saya ulangi lagi. Iblis mengakhiri semua pencobaan itu mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis pun menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik apa? Untuk menggoda lagi gitu. Ceritanya kita lihat. Lukas 4 ayat 3. Iblis berkata kepada Yesus ya. Suruhlah batu ini menjadi roti.
Saya tanya kepada Pak Firdi, ini kan teman moderator sekarang ngobrol Pak, kan nggak katkit seperti biasa. Ini jahatnya di mana Pak? Godaan ini jahatnya di mana? Tunjukkan kepada saya apakah ini baik atau tidak. Ini kalau dikategorikan kejahatan, jahatnya di mana? Ya, Secara sih. pandangan umum kita, secara pandangan umum. Mengubah batu menjadi roti itu belum ketahuan jeleknya. Godaan ini kan manis sekali. Yesus dalam keadaan lapar 40 hari 40 malam berpuasa, lalu dikatakan kamu kan anak Allah loh. Kamu pasti bisa mengubah batu menjadi roti. Dan lagi sebenarnya secara sederhana pasti akan terjadi kalau betul dilakukan oleh Yesus. Dan seandainya, saya katakan seandainya, baginda Yesus mengikuti apa yang manis ini, kira-kira akan merugikan orang apa enggak? Tidak. Tidak merugikan orang. Jadi sebenarnya ini manis sekali kan godaan ini. Ini kan iblis perhatian loh. Jadi godaan yang pertama batu menjadi roti itu secara umum tidak melakukan sesuatu yang jahat. Tidak merugikan orang. Tidak menimbulkan kerusakan di atas muka bumi. Ya kecuali semua batu diubah menjadi roti. Tukang roti jadi nggak laku, itu ceritanya beda. Tapi ini kan konteksnya hanya untuk meredakan lapar yang sudah 40 hari. Sedangkan yang selanjutnya itu juga manis sekali. Perhatikan ayat yang kelima. Coba dibayang-bayangkan seandainya Yesus Tuhan kita yang menjadi raja dunia, seluruh dunia rajanya Yesus, kira-kira bakal ada kekejaman atau ada kemakmuran atau ada kebaikan atau bagaimana? Kalau rajanya Yesus yang memimpin dunia ini secara duniawi, secara politik. Jelek nggak? Jahat apa enggak? Saya kira kok kerajaan yang penuh kasih, kerajaan yang penuh kerahiman, kerajaan yang baik, yang menyejahterakan semua orang. Dan ini tidak merugikan semua orang. Tidak merugikan apapun. Seandainya diikuti, saya katakan. Nomor 3, godaan yang ketiga, pada ayat yang ke-9. Ini jahatnya di mana? Saya tanya yang terakhir Pak Firdi, yang ketiga ini. Ini membantu Yesus untuk memiliki lebih banyak pengikut, tentu saja. Tapi semua ditolak, saudara-saudari. Karena memang wajah yang manis-manis tadi itu dibaliknya adalah setan. Tapi setan memang menunggu waktu yang baik selalu untuk mencari itu semua. Jadi sebenarnya dikatakan setan menunggu waktu yang baik. Loh, waktunya pun yang baik loh yang ditunggu. Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur kemudian menunggu waktu yang baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat godaan yang 3, godaan kepada Adam dan Hawa itu semuanya manis. Itu godaan-godaan yang manis. Dan memang sebenarnya kalau kita mengenal bagaimana godaan-godaan iblis, kita sungguh mengenal bagaimana kejahatan itu bekerja, lebih banyak godaan-godaan yang boleh dikatakan manis. Kenapa begitu? 2 Korintus 11 ayat 14 memberikan kita jawaban. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ini keterangan dari Alkitab sendiri, sebab memang godaan iblis itu memakai godaan yang bagus. Lewat jalan yang bagus itu kita dihancurkan pada kerusakan. Entah itu relasi atau hubungan dengan orang lain, terutama dalam hubungan pasutri kalau ini konteksnya ME di sini. Jadi itu sebenarnya yang terjadi, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Maka dalam banyak hal nanti akan ada banyak yang seperti membantu ya relasi ini bagus, ini bisa mengarahkan kita, bisa membuat relasi kita makin bagus, tapi nggak seperti itu juga nanti. Berikutnya saya mau menjelaskan bagaimana iblis menyerang. Kenapa kita bisa mudah diserang setan dan kenapa kita mudah diserang iblis? Jawabannya adalah karena kita bertubuh, saudara-saudari. Bertubuh tentu membuat manusia dipengaruhi faktor luar. Kemudian juga perasaan-perasaan, itu yang nomor 2. Karena kita bertubuh, maka itu ada perasaan-perasaan, ada emosi. Itulah kenapa kita ini bisa digoda atau dipengaruhi oleh faktor luar yang sifatnya juga spiritual. Kita bisa dipengaruhi oleh malaikat, kita juga bisa dipengaruhi oleh setan. Karena dua-duanya itu sama sebenarnya. Hanya mengarahkan pada jalan yang berbeda. Konteks kita kan sekarang iblis ya. Iblis menyerang, yang pertama mengaburkan kemampuan akal budi. Sehingga kita tidak bisa mikir. Dan saya berani bertaruh, silakan kembali kepada diri Anda masing-masing. Semua kejahatan yang Anda lakukan, jika kita pikirkan dengan jernih, dengan akal budi yang benar, tidak masuk akal.
Karena ini kata-kata saya, ingat baik-baik, seluruh kejahatan itu irasional. Seluruh kejahatan irasional. Kenapa? Karena memang biangnya kejahatan juga irasional. Iblis itu irasional sebenarnya. Saya kasih cerita. Iblis itu tahu bahwa dia tidak mungkin menang melawan Allah. Dia tahu, dia sepenuh-penuhnya tahu. Karena iblis itu malaikat, roh murni. Jadi pengetahuannya tanda petik sempurna. Memang tidak sesempurna Allah, tapi dibandingkan manusia sempurna. Jadi iblis tahu bahwa tidak mungkin mengalahkan Allah. Tidak mungkin bisa menang melawan Allah, tapi tetap melawan Allah dan kekal. Apa itu nggak gelo bahasa Jermannya? Itu gelo sekali itu. Itu betul-betul gila itu. Irasional. Yang nomor 2, nah ini yang akan masuk pada tema kita. Pintunya dari sini. Sekarang saya jelaskan dulu dunia demonologi ini. Iblis itu menyerang setelah mengaburkan kemampuan akal budi, lalu menyuntikkan imajinasi-imajinasi indah. Dalam tanda petik, saya tidak mengatakan harafiah ya. Tukang iklan itu menggunakan strategi, mohon maaf, iblis. Tapi bukan berarti tukang iklan itu iblis loh. Enggak. Karena memang manusia itu gampang disuntik dengan imajinasi-imajinasi indah. Lihat iklan-iklan. Iklan itu memainkan tadi itu. Memainkan yang di sini tadi. Nah, emosi, tendensi, nafsu. Seringkali iklan tuh nggak ada hubungannya loh. Nggak ada hubungannya. Iklan tuh nggak ada hubungannya dengan yang diiklankan. Saya beri contoh. Iklan mobil kebanyakan tidak akan mempertontonkan bagaimana kehebatan mobil itu. Enggak. Lihat. Tapi iklan mobil itu akan memperlihatkan bagaimana keluarga yang rukun, bagaimana keluarga yang happy, pergi bersama sebagai satu keluarga. Karena itu imajinasi yang indah. Sehingga orang kan beli mobil itu karena membayangkan kalau gua beli mobil itu, keluarga saya akan seperti itu. Ini untuk menggambarkan apa yang saya maksud dengan menyuntikkan imajinasi indah. Ini secara duniawi dipakai oleh advertising itu ya. Kita disuntik imajinasi indah. Atau menggunakan barang tertentu yang nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan yang diiklankan maksud saya. Sehingga orang mengimajinasikan hal yang lain sehingga beli barangnya. Gitu. Iklan rokok itu apakah pernah ada, memang selain dilarang juga, tapi selalu menggambarkan macho, cowok gagah, keren, naik gunung, traveling, kemudian trekking, kemudian di alam liar yang wah luar biasa. Itu mau menggambarkan kalau lu ngerokok itu maco bro. Nah itu imajinasi indah itu yang dimaksud. Mohon maaf kalau di sini ada tukang iklan ya, ada yang kerja di advertising. Saya tidak bermaksud mengatakan Anda setan, tapi itu yang dipakai oleh kuasa jahat memberi kita imajinasi indah. Mohon maaf tidak bermaksud menyinggung. Kalau Anda ada yang melakukan, ya bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Selingkuh itu asalnya dari mana? Selingkuh itu asalnya pertama-tama dari imajinasi indah. Dari imajinasi indah. Karena menganggap suaminya sudah tidak indah. Karena menganggap istrinya sudah tidak indah. Gitu. Dulu istrinya kelangsing, kok sekarang langseng. Ya gitu ya. Dulu suaminya maco kok sekarang macan gitu. Nah, sudah tidak indah. Maka dia mengimajinasikan atau disuntik lebih tepatnya karena setan atau iblis memberikan satu suntikan dalam arti godaan, imajinasi indah. Semua pengkhianatan di dalam hidup perkawinan terjadi karena imajinasi tanda petik indah yang lebih menggoda. Yang dikira atau diduga akan lebih membahagiakan, akan lebih membawa pada happiness gitu-gitu. Nah ini saya mau jelaskan dulu bagaimana setan atau iblis menyerang, mengaburkan kemampuan akal budi sehingga semua kejahatan irasional dan menyuntikkan imajinasi indah. Nah serangan itu diperkuat oleh adanya 4 pintu setan. Pintu setan yang pertama itu dosa. Ini akan menjadi lebih sempurna lagi kalau kita melakukan dosa. Maka akan menjadi lebih rusak lagi. Nomor 2, okultisme. Okultisme itu bahasa gampangnya perdukunan, penyembahan berhala, menggunakan ilmu-ilmu gaib, paranormal, dan sebagainya. Nomor 3, luka batin.
Ini pasti berkaitan juga dengan relasi. Saya kira kalau ME banyak membahas mengenai ini ya. Bagaimana psikologi antar pasangan, bagaimana komunikasi antar pasangan, tidak hanya conversation tapi communication yang gitu-gitu ya. Sehingga juga luka-luka batin bisa lebih teratasi. Tapi ketika luka batin dipelihara, itu akan menyuburkan. Ini pintu masuk setan yang bisa merusak kehidupan kita. Yang nomor 4 itu kutukan. Kutukan itu bentuk yang paling ringan itu sumpah serapah dan maki-makian. Sebenarnya itu yang dimaksud kutukan itu dalam bentuk yang simpel itu. Yang pertama kita beri contoh mengenai dosa. Bagaimana hal yang manis itu bisa merusak satu pasutri atau satu pasangan dalam hidup perkawinan. Sekali lagi disclaimer-nya ini harus di atas 17 tahun karena ini hidup perkawinan yang dibicarakan. Contoh, pornografi. Ini dosa paling populer di zaman modern. Termasuk, saya tidak menuduh, tapi hampir saya pastikan itu juga terjadi di beberapa pasangan, pornografi untuk seks. Jangan menarik nafas. Terus menarik nafas semua. Ini sebenarnya manis ini. Wajah manis tetapi sesungguhnya iblis di baliknya. Manis tapi iblis. Zaman sekarang sesungguhnya roh jahat juga bekerja melalui hal-hal yang material, melalui media, melalui dunia, melalui virtual. Dan salah satu yang dikendalikan iblis pada zaman sekarang adalah revolusi seks dan media. Revolusi seks dan media. Itu by design itu. Itu bukan berlaku begitu saja di dunia manusia. Tapi tanda petik, kalau para eksorsis sering bicara, itu by design. Oleh siapa? Oleh iblis. Memang didesain begitu. Di banyak tempat, keperawanan contohnya, ini tidak porno ya, tapi ini kita ngomong sebagai orang dewasa ya. Yang saya maksud revolusi seks by design oleh roh jahat itu adalah, memang didesain begitu supaya otak manusia tercuci. Sehingga mengarah kepada hal-hal yang sebenarnya merupakan godaan setan. Di banyak tempat, zaman dulu, namanya keperawanan, ya termasuk juga keperjakaan itu dipuja. Dalam arti itu sungguh diagungkan. Sungguh merupakan yang nanti dipersembahkan kepada suami, dipersembahkan kepada istri. Baru melakukan ketika sudah resmi dalam ikatan perkawinan. Tetapi sekarang di banyak tempat, kalau Anda masih perjaka, Anda masih perawan, kuno. Artinya itu revolusi seks. Itu dibalik itu jangan Anda kira itu hanya gerak dunia. Tidak. Itu by design oleh setan, oleh iblis. Jadi memang mengendalikan itu. Itu contoh yang di luar. Revolusi seks yang digabungkan dengan media. Pornografi juga iya. Secara khusus saya sekarang ngomong pornografi untuk seks dalam arti ini seks dalam pernikahan loh ya. Bukan seks di luar nikah. Ini sekarang konteksnya perkawinan. Ketika pemahaman mengenai seks itu dikacau balokkan oleh media, dan sekali lagi saya katakan, itu bukan murni gerakan dunia manusia saja, tapi di baliknya itu kuasa gelap. Seks hanya dimaknai sebagai semacam kegiatan menyenangkan, rekreasi, ya, gitu-gitu ya. Jadi makna seks yang merupakan pemberian diri yang terdalam, bagaimana jiwa dan ragaku menyatu dengan jiwa dan raga pasanganku. Aku memberikan diri kepada pasanganku dan pasanganku memberikan diri padaku. Tidak lagi begitu seks itu. Maka di media itu yang digembar-gemborkan itu apa? Teknik-teknik. Di media-media itu silakan lihat. Itu yang kalau ngomong tentang seks. Itu yang banyak dibicarakan itu hanya soal teknik. Soal bagaimana. Ini mohon maaf ya. Pak Firdi nggak apa-apa ya Pak Firdi ya. Karena memang ini kan konteksnya perkawinan ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini kan konteksnya perkawinan. Yang diomongkan tuh hanya teknik begini, teknik begitu. Biar puas begini, biar puas begitu. Caranya, how to-nya. Tapi sesungguhnya kan seks bukan itu. Bukan aktivitas. Seks tidak sama seperti kalau kita melakukan hal yang lain, potong rumput atau apapun. Seks di dalam pandangan Kristiani itu kan sebenarnya pemberian diri yang terdalam. Karena hanya itu diberikan hanya kepada pasangan yang sah. Hanya kepada orang tersayang, orang tercinta, yaitu suami atau istri itu. Sendiri, istri sendiri.
Seks berarti itu tinggi dan luhur sekali di dalam pandangan Kristiani. Tetapi dirusak justru dengan media dan revolusi seks, termasuk pornografi. Tidak sedikit, kalau ini betul-betul kisah nyata, beberapa pasangan muda bercerita kepada saya. Mereka harus pakai menonton dulu. Atau sekurang-kurangnya salah satu penonton dulu untuk memancing biar hot katanya. Lalu ini sesungguhnya di situ dosa masuk karena apa? Lalu seks tidak lagi dimaknai pemberian diri. Gitu. Seks tidak lagi dilakukan sebagai suatu tanda petik. Sakral. Sesungguhnya saudara-saudari, di dalam pandangan Kristen, seks itu sakral. Sakral sekali. Seks itu bukan kegiatan yang sehari-hari dilakukan dalam arti yang nggak sama dengan yang lain-lain, tapi itu sakral sekali. Karena melalui itu, intimitas antar pasangan itu sungguh-sungguh dibangun. Pemberian diri jiwa dan raga itu dibangun di sana. Jadi seks itu pemberian diri. Dan yang paling penting di balik semua itu, melalui seks, Allah menciptakan manusia baru. Jadi sesungguhnya Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terikat dalam perkawinan sah itu, ketika Anda melakukan seks, itu sesungguhnya Anda menjadi co-kreator, tanda petik ya. Anda dipakai oleh Tuhan untuk membuat manusia baru, menciptakan manusia baru. Yang sampai kapanpun ya, Pastor So nggak bisa gitu. Kalau bayi juga enggak. Ini hanya bisa oleh Anda yang menikah gitu. Nah ini, begitu luhurnya. Kemudian ketika pornografi itu masuk untuk membangkitkan hanya syahwat, hanya gimana, itu sebuah rusak gitu. Itu sebuah rusak. Dan itu dosa masuk di sana. Anda pikir itu bagus? Saya ambil contoh. Ketika laki-laki melihat pornografi untuk membangkitkan apalah itu ya, syahwat ataupun biar horninya hot gitu ya. Dia berarti sedang mengobjekkan orang yang ada di dalam video itu. Dan ketika melakukan itu dengan istrinya, bukankah yang terjadi bukan suatu pemberian diri lagi? Ya kan bagus Romo, biar sama-sama puas. Lah, itu menjadi teknik. Ini saudara, jangan dikira ini pekerjaan manusiawi. Ini pekerjaan iblis di balik itu semua. Pornografi itu by design oleh iblis untuk merusak kita semua, juga termasuk merusak hidup perkawinan. Jadi kata-kata yang mengatakan kalau udah menikah nonton porno itu nggak apa-apa. Oh, salah besar. Salah besar. Saya katakan terus terang dalam acara ini, pornografi justru akan banyak merusak daripada apa boleh dikatakan membantu. Ide umum, ide masyarakat, oh itu membantu. Beberapa psikolog juga ngomong gitu yang supaya terlihat modern. Kalau Anda nggak ikut begitu, Anda kuno. Karena nyatanya pornografi itu bisa inovasi Romo nggak tahu sih ya, memang saya nggak tahu. Tapi obrolan ini saya tahu gitu. Ini yang pertama. Jadi kayaknya manis. Mungkin suami bertujuan biar istrinya senang, istrinya puas. Atau sebaliknya, istri juga begitu biar suaminya senang, happy. Tetapi apa yang dipakai sesuatu yang sesungguhnya evil. Ini hati-hati di sini ya, hati-hati di sini. Saya omongin ini pertama karena memang kan konteks pertama itu dulu gitu. Memang hal-hal yang lain bisa, tapi yang khas, saya katakan yang khas dalam hidup perkawinan ini. Yang lain komunikasi apa itu ya pastor juga berkomunikasi, memangnya enggak. Pastor kan dengan sesama pastor juga berkomunikasi, bagaimana menjalin relasi, juga relasi. BPS juga Romo, BPS juga. Tapi seks kan kami enggak. Nah gitu, maka saya tempatkan bagian pertama. Nomor 2, kemudian milikku. Nah ini menjadi, ini manis sebenarnya. Milikku dalam arti begini loh. Dalam arti, nah ini kalau yang sudah pernah ikut dengan saya itu PK waktu itu tahu ini, married single. Jadi sebenarnya manis gitu. Milikku dalam arti kalau seorang laki-laki, seorang perempuan menyatu dalam hidup perkawinan itu kan mungkin hobinya lain, kegemarannya lain gitu ya. Hal-hal yang disukai berbeda.
Sudah deh, kamu suka itu apa? Dogi, sudah sama dogi aja. Istrinya seneng anjing gitu ya. Suaminya seneng macan. Enggak. Suaminya mungkin seneng main bola atau seneng main badminton gitu. Ya sudah masing-masing asik dengan dirinya sendiri, dengan milikku gitu. Ini bagus loh, ini manis loh. Istri nggak mengganggu suami, suami nggak mengganggu istri, memberikan kesempatan, memberikan seluas-luasnya, silahkan, kan aku sayang sama kamu, silahkan aja, udah kamu pokoknya senang-senang sama dogi kamu, udah kamu badminton aja nggak apa-apa. Tapi sesungguhnya kan di situ ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak bagus juga, yang dipakai oleh iblis. Menjadi married single. Orang menikah tapi merasa sendiri. Dan hal yang paling membahayakan di sini sebagai akibat yang akan terkena pada orang yang seperti ini atau pada pastor yang seperti itu adalah loneliness. Bunda Teresa mengatakan, Bunda Teresa yang sudah menjadi santa itu ya dari Kolkata, dari Kalkuta, bahwa tragedi terbesar umat manusia sekarang zaman now ini loneliness. Ada banyak orang menikah tapi merasa sendiri dalam hidupnya. Ada banyak orang dalam keramaian tapi sepi dalam hidupnya. Jadi ketika milikku ini menjadi penting, seakan-akan kan bagus, silakan itu kan milikmu, itu kan hobi kamu. Aku nggak usah ikut, nggak apa-apa. Lalu sendiri, dalam arti ya dia sibuk dengan dirinya sendiri, suami dengan dirinya sendiri, lalu masing-masing. Seakan-akan bagus, memberi kesempatan, seakan-akan manis, silahkan aja, kan kamu nggak apa-apa, udah. Nah itu. Nah ini semoga ditangkap ini poin ini. Ini poin yang saya juga sering sampaikan. Karena memang pada zaman now ini ada hidup dalam perkawinan tapi serasanya kok ya apa tadi itu loneliness itu ya apa merasa kesepian, ya, kesepian. Yang berikutnya yang manis adalah juga okultisme. Apalagi kalau punya sejarah okultisme dari keluarga. Okultisme itu tadi ya pesugihan, ya seperti itulah. Bahasa gampangnya dukun demi kaya. Ini bahasa gampangnya. Tapi nggak terbatas hanya itu. Nggak terbatas hanya itu. Apakah ini masih terjadi zaman sekarang, Rama? Masih ternyata. Di dunia yang modern ini, di dunia yang luar biasa maju ini, bahkan di tengah-tengah orang yang bicara berbusa-busa dengan teknik-teknik marketing dan sebagainya, saya tahu ada beberapa yang kemudian cerita. Ini kalau ini kisah nyata ini, tentu tidak boleh membongkar siapa orangnya ya. Tapi orang yang cukup sukses di satu kota gitu ya. Kotanya itu inisialnya nggak usah lah, pokoknya ada gitu. Tapi saya kira banyak orang tahu itu yang dimaksud Bandung. Dia itu kalau cerita kemana-mana itu teknik marketing, inovasi. Tapi dia kedukun. Biar usahanya laku. Nah ini kan manis gitu. Ini kan manis. Apalagi kalau kemudian nanti ini kan demi masa depan kita. Ya, demi supaya kita makin maju lah. Kalau sekarang nggak pakai gitu-gitu mana bisa maju yang. Nah kan gitu ya. Mana bisa maju. Emangnya kalau kita mengandalkan novena emang pasti berhasil. Ya novena ada berhasil juga sih. Tapi kan kadang-kadang juga enggak. Kalau ini paranormal ini, dukun ini, MP ini, dijamin kepret dikit toko kita laku yang. Bagus kan? Nanti kan kalau kita udah jalan bagus kan ya udah aja kita tinggal meneruskan. Kan ini demi masa depan kita juga. Manis demi masa depan kita. Semoga enggak. Tapi kalau Anda hidup di tengah dunia atau keluarga yang okultis, ini seperti ini masih jalan sampai hari ini. Betul-betul sungguh masih jalan sampai hari ini. Banyak orang ngomong itu bullshit, banyak orang nggak percaya, banyak orang mengatakan itu sesuatu yang zaman kuno, tetapi saya katakan sesungguhnya bagian ini justru yang paling banyak juga dilakukan, termasuk mohon maaf orang Katolik. Bisa secara sadar itu keliru, bisa juga secara tidak sadar mengira itu tidak apa-apa. Nah, mengira itu tidak apa-apa. Terus itu kan nggak apa-apa, itu juga Katolik kok yang. Oh iya ya, berarti nggak apa-apa ya, sama-sama Tuhan Yesus ya, gitu. Hanya karena itunya Katolik gitu. Mantranya Katolik, suruh bikin tanda salib gitu. Jangan salah saudara, setan pun mengutip Alkitab saudara.
Jadi dalam godaan-godaan itu ya, iblis pun mengutip Alkitab. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ini bisa berwajah manis seperti ini. Terutama kalau salah satu di antara pasangan itu, ya boleh dikatakan memang punya kebiasaan turun-temurun pada dunia okultisme. Ini sebenarnya tidak terbatas pada soal kekayaan ya, soal macam-macam. Soal yang berbeda-beda. Intinya okultisme. Yang berikutnya luka batin. Yang bisa memberi kita luka batin, pada umumnya itu orang-orang yang paling dekat. Ini memang seperti itulah. Umumnya kalau orang-orang yang jauh kan sulit memberi kita luka batin. Ya bahasa gampangnya kalau orang sekian meter kan sulit melukai kita. Tapi kalau orang dalam jarak 1 meter mudah melukai kita. Jadi luka batin pada umumnya memang kena kepada kita justru karena orang-orang dekat. Terutama yang pertama adalah orang tua. Mungkin ayah terutama atau ibu atau mama ya. Tapi kemudian pasangan juga bisa membuat luka batin. Nah, ketika ini tidak tadi yang disampaikan Pastor di awal ya, dikomunikasikan, membangun relasi supaya dapat juga saling menyembuhkan luka batin. Ini juga bisa menjadi pintu masuk manis kayaknya. Karena apa? Karena diam supaya tanda petik damai. Damainya tanda petik. Jadi damainya tanda petik. Diam. Luka batin sebenarnya, tapi nggak mau dikomunikasikan. Karena nanti apa? Nanti ribut. Nanti ribut. Yang penting diamlah biar damai. Tapi damainya sesungguhnya damai tanda petik. Karena luka batin sesungguhnya ya memang perlu ya diobati. Saling membalut luka. Dan sesungguhnya kan sebenarnya keluarga itu tempat kita paling banyak terluka. Tapi juga sekaligus tempat paling banyak kita mengalami balutan yang menyembuhkan luka. Coba salahkan kata-kata saya kalau salah. Karena saya juga pernah hidup di keluarga kan, yang ngalami juga gitu. Memang begitu, keluarga itu paling banyak membuat kita terluka. Tapi di keluarga jugalah paling banyak kita merasakan balutan yang menyembuhkan luka. Bukan teman-teman, bukan orang lain, bukan sahabat. Keluarga itulah. Kalau memang betul-betul kita sadari sungguh-sungguh keluarga. Memang betul. Mendapat luka-luka berat itu juga di keluarga. Tapi penyembuhan juga di keluarga. Orang lain kan nggak peduli sebenarnya pada akhirnya. Hanya keluarga. Bahasa gampangnya kalau sakit-sakit apa? Ya mama, ya papa, ya keluarga. Bukan teman-teman yang ngajak apa-apa itu. Juga ketika hidup sudah sebagai suami pada akhirnya kalau seneng-seneng atau apa sampai terjadi kecelakaan ini dan itu siapa? Ya nanti keluarga, ya istrinya. Sebaliknya juga kalau istri, ya nanti suami. Maka sesungguhnya luka batin memang perlu disembuhkan juga dalam keluarga. Tapi tidak sedikit setan mengatakan, diam nggak apa-apa, kan kamu harus nerima kata Tuhan Yesus juga. Nah jadi pakai yang bagus-bagus, yang penting kan damai. Kalau kamu diam nanti damai. Jangan mengomongkan, tidak usah protes. Itu, gitu ya. Nah ini. Jadi diamnya orang yang terluka batin itu bisa menjadi cara manis. Manisnya di mana? Damainya itu. Tapi sesungguhnya kan ada magma dalam diri. Kalau magma itu terus membengkak, membesar, menggelembung, ya seperti Gunung Merapi itu. Tinggal menunggu waktu untuk kapan dia meletus, ya eksplosif kan gitu. Jadi damainya maka tanda petik sesungguhnya. Maka yang sudah ikut ME ya pasti sudah tahu cara-cara untuk hal ini. Nah ini penting juga diperhatikan. Selanjutnya luka batin kita juga bisa terjadi karena sibuk. Sibuk itu bisa membuat luka batin kayaknya manis loh. Jadi ini memang tidak sedikit memang terjadi. Sibuk. Dan sibuknya nggak tahu apa. Ya tentulah kalau keluarga pasti sibuk untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga, menopang ekonomi, finansial, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika, ini nyambung dengan yang pertama tadi saya katakan, dengan kesepian, dengan loneliness. Ketika kesibukan itu terus tanpa kemudian mengenal waktu untuk membalut luka-luka, kesibukan sesungguhnya bisa menjadi hal yang manis tetapi menghancurkan. Kerja kan untuk keluarga, betul.
Tapi saya sesungguhnya tidak pernah punya solusi yang praktis untuk itu. Tentu keluarga-keluarga sendiri harus menemukan. Ya kadang-kadang pilihannya memang tidak mudah ya. Ketika muda memang harus giat bekerja untuk menopang keluarga. Tapi di sisi lain memang waktu menjadi seperti 24 jam kurang ya. Ya Romo sih nggak ngalami ya, betul ya. Mohon maaf di bagian ini secara konkret, secara real itu apa solusinya saya juga tidak bisa punya jawaban yang pasti ya. Tapi bahwa menjaga keseimbangan antara sibuk dalam arti keluar ya, produktif untuk keluarga, pada akhirnya juga perlu berpaling lagi pada keluarga supaya tidak menimbulkan luka batin. Karena luka batin yang berat juga adalah kesepian tadi. Karena merasa, dan ini nyambung ke married single tadi itu juga. Kalau itu pasangan ya, kok kayak nggak kawin kayak nggak kawin, menikah kayak nggak menikah. Nah seperti itu kira-kira. Itu juga menimbulkan luka batin tersendiri sebenarnya. Luka batin yang juga tidak mudah untuk diobati. Tentu ini kalau saya ngomong begini-begini bukan berarti hidup perkawinan bermasalah semua ya. Ini pasti ada hal yang manis. Ini hanya tadi kan saya mengatakan yang tampaknya manis tidak selalu begitu gitu ya. Yang tampaknya untuk kayaknya kita lakukan untuk pasangan, untuk keluarga itu tidak selalu seperti itu. Yang terakhir adalah kutukan. Kutukan itu sumpah serapah sebenarnya. Jadi dari kata bahasa Latin tadi ya, maledictio, kata-kata yang buruk, kata-kata yang jahat, apalagi sumpah serapah yang terpendam. Karena ini nyambung dengan luka batin. Kalau ulang luka batin itu kan ngomongnya lalu yang jelek-jelek lah, kan gitu. Nah ini secara spiritual sebenarnya nggak boleh seperti itu dalam satu keluarga. Karena Anda justru seperti sedang mengutuk keluarga sendiri. Kecewa dengan suami lalu mengatakan, oh dasar suami kasar atau apa. Mohon maaf kemudian makian ya, saya tidak tega mengucapkannya ya. Dasar suami apalah binatang-binatang atau apa gitu ya. Nah itu sebenarnya kan sumpah serapah sebenarnya. Yang mungkin terpendam dalam hati akibat luka batin, tapi bisa menjadi kutukan untuk keluarga. Saya ingatkan bagian ini, saya pernah sampaikan juga, tapi ini sekarang saya ulangi. Bahwa apa-apa yang kita ucapkan, itu tidak bisa dengan sembarangan begitu saja. Karena apa? Kata-kata kita itu punya daya. Kata-kata kita punya daya. Kalau ada yang melemahkan daya kata-kata, saya ingatkan. Begini ceritanya. Orang menganggap atau mengentengkan kata-kata. Tapi sesungguhnya kata-kata itu berat, punya bobot. Saya ingatkan kepada yang sudah menikah. Anda ini menjadi suami istri karena apa? Apa yang mengikat Anda sebagai suami istri? Dalam kacamata iman Katolik tentu saja. Pak Firdi, apa yang mengikat Anda sebagai suami istri? Yang menjadikan Anda suami istri? Yang menjadikan kasih Allah. Terlalu suci. Ketinggian, Pak. Kata-kata yang membuat Anda suami istri. Yang membuat Pak Firdi dan Ibu Lucy menjadi suami istri itu kata-kata. Kata-kata pertama diucapkan Pak Firdi kan janji perkawinan itu loh ya. Aku Firdi memilih engkau Lucy. Kan gitu kan. Habis itu kan kata-kata Bu Lucy. Aku Lucy memilih engkau Firdi. Kata-kata kan. Kata-kata yang ketiga Romo. Dalam dengan berwibawa gitu ya. Dalam nama gereja Allah yang kudus. Aku meresmikan perkawinan Firdi dan Lucy sebagai perkawinan gereja Katolik yang sah. Detik itu juga sah loh suami istri Anda ini. Berarti karena apa Anda menjadi suami istri? Sakramen. Nah, terlalu suci. Karena kata-kata. Betul. Itu memang karena sakramen. Tetapi formalnya apa? Bentuknya apa? Kata-kata. Karena kata-kata Pak Firdi, kata-kata Bu Lucy, kan janji perkawinan namanya. Kemudian ada kata-kata Romo, imam yang mengesahkan. Jadi artinya apa? Kata-kata itu punya bobot, berat. Jadi yang menjadikan Anda ini semua yang ikut Zoom kalau sudah suami istri, itu hanya karena kata-kata Anda jadi suami istri loh. Pas berangkat itu namanya
masih Mas Firdi. Gitu. Pas berangkat namanya masih Mbak Lucy. Pas pulang sudah beda. Sudah beda loh. Anda sudah suami istri karena kata-kata. Artinya di situ saya mau ingatkan, kata-kata itu bobotnya luar biasa. Maka terutama kalau itu untuk keluarga. Sumpah serapah juga yang terpendam dalam hati. Memang tidak gampang ini. Dan ini juga by design sekarang ini dikatakan, banyak penelitian mengatakan psikologi, semakin kita sumpah serapah itu melegakan secara emosional. Itu mungkin saya katakan mungkin ya, mungkin bisa benar. Mungkin saya katakan mungkin. Tapi sekarang yang sedang populer itu. Jadi kalau kamu mau lega, sumpah serapahlah gitu. Apakah itu satu-satunya cara? Apakah itu memang caranya? Karena secara spiritual itu sungguh menjadi malediksio bagi keluarga. Nah ini. Nah semoga beberapa hal ini dapat ya sedikit memacu obrolan kita. Ini yang saya bisa sampaikan, tapi kalau tidak cocok ya mohon maaf. Nah kalau cocok ya mungkin beberapa hal bisa menjadi manfaat untuk kita. Saya mengakhiri pembicaraan kita. Shalom alaikum.